vektor time series model. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Bayu. Selanjutnya kelompok kami ada Mas Ridwan, Winda, dan saya Khairul Umam. Nah, setiap orang sebenarnya kami sudah mencari data, dan setiap orang dalam kelompok kami mempresentasikan data tersendiri untuk diteliti dan juga kita akan modelkan dalam bab vektor time series model. Setelah sering berjalannya waktu, setelah kami sering mengadakan diskusi, kami pun mengambil data dari dan memutuskan data dari PT Garuda Indonesia Tbk. Yang dimana yang kita ambil adalah tentang beban operasional, pendapatan operasional, dan jumlah penumpang. Oke. Tujuannya apa sih? Tujuannya sebenarnya kita akan mencari hubungan pendapatan operasional, beban usaha operasional, dan jumlah penumpang dari PT Garuda. Selanjutnya kita akan mempelajari model serta menganalisa, mengidentifikasi model tersebut dari data yang kita peroleh. Kita juga akan melihat perilaku dari vektor ACF dan juga vektor PACF. Karena di sini berhubungan sama vektor, jadi kita akan cari hubungannya dengan yang kita pelajari dengan time series. Seandainya ada intervensi dan outlier, maka juga kita akan mengkaji beberapa data yang kita dapat. Dan yang terakhir tujuannya adalah yaitu forecasting dari hubungan setiap data untuk masa yang akan datang. Nah, data yang kita peroleh, kita mendownload satu-satu dari laporan buku PT Garuda Indonesia di website resminya pada tahun 2010 dan 2000 sampai 2019 yang terbagi menjadi kuartal-kuartal. Jadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Jadi datanya ada sebanyak 39. Oke. Berikut data yang sudah kami olah dari buku laporan buku keuangan PT Garuda Tbk. Di sini terlihat ada sebanyak data sekitar 39, dan data ini akan kita analisa model apa yang paling cocok untuk PT Garuda Indonesia Tbk yang berhubungan dengan jumlah pendapatan, beban usaha, dan juga jumlah penumpangnya. Setelah dari data tersebut, kami akan ngeplotin satu-satu. Asal-usul kami sebenarnya di sini, kita lihat bahwa jumlah pendapatan dalam juta dolar dan juga beban usaha dalam juta dolar, dan yang terakhir adalah jumlah penumpang dalam satuan juta. Dari sini, dari data awalnya saja, kita akan melihat banyak kesamaan tren. Ketika di sini naik, dia ikutan naik. Nah, karena hal ini kita penasaran akan mencari korelasinya dengan materi yang kita pelajari di topik statistika 2. Karena data tersebut tidak stasioner, kelihatan dari naik terus dan sebagainya, maka kita melakukan differencing satu kali dari pendapatannya, dan juga differencing satu kali dari usahanya, dan yang terakhir differencing satu kali dari penumpang jutanya. Nah, setelah differencing ternyata hasil plot sebelum kita analisa, hasil plot logikanya aja dia istilahnya mempunyai korelasi yang sangat tinggi. Karena di sini pendapatan suatu Garuda dipengaruhi besar oleh jumlah penumpang karena pendapatan utamanya dari penumpang, dan semakin pendapatannya gede maka beban usahanya gede, seperti halnya dia membangun suatu bandara lagi atau membuka jalur. Oke. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi modelnya. Nah,
Berikut fungsi matrik korelasi dari MACF atau matriks ACF-nya, di mana ada rho K, dan rho K ini yang dibangun oleh setiap elemennya adalah rho IJK, dengan K adalah lak, dan YIJK adalah seperti ini. Rumusnya adalah seperti ini. Seperti yang kita tahu bahwa YIJK itu adalah mian dari data asli dikurangi dengan means data, data yang sudah terlak dikurangi dengan means data. Logikanya gini, seandainya laknya 1, maka seandainya nih kita punya data T1 sampai 10, T2 1 sampai 10, karena di sini kita juga akan menggunakan T1 dan T2. Kalau laknya 1, dia akan ngerunning dari hubungan yang data pertama dengan data kedua dengan data ketiga. Seandainya dia laknya 2, jadi dia akan juga berhubungan dari yang mau kita korelasikan adalah data ketiga dengan data kelima, data keempat dengan data keenam, atau data pertama dengan data ketiga. Perlu diingat karena datanya adalah pertama adalah 39, maka setelah differencing karena data itu yang kita running, dia menjadi 38. Nah, sesuai rumus yang ini, kenapa kita pakai korel atau function? Karena di sini sesuatu yang diulang-ulang. Maka X bar adalah miannya dan sebagainya. Nah, sesuai dengan rumus yang di atas. Selanjutnya, karena kita akan mencari ACF dari setiap laknya, maka di sini kita maksudkan T1 yang seperti analogi logika berpikir di sini 1 sampai n min laknya, dan T2 adalah lak plus 1 sampai n, karena kalau 1 sama 2, 2 sama 3, karena logikanya adalah seperti ini. Selanjutnya, setelah kita mendefinisikan suatu fungsi yang berulang-ulang, karena terdapat 3 sesuatu korelasi yang bakalan kita teliti, maka ukuran matriknya adalah 3 kali 3. Nah, yang isinya adalah kita mencari korelasi data dari dirinya sendiri terhadap T2, artinya dal ini sebenarnya adalah differencing dari jumlah pendapatan. Kalau dal terhadap deko berarti dia jumlah pendapatan dengan beban usaha. Dal dengan DFP adalah jumlah pendapatan dengan jumlah penumpang, seperti itu. Dan seterusnya. Jadi kita buatlah suatu matrik yang isinya dari korelasi-korelasi setiap data dan juga lak-laknya, di mana ini adalah jumlah penumpang terhadap jumlah penumpang, yang ini adalah beban usaha terhadap beban usaha, dan yang ini jumlah penumpang dan jumlah penumpang, mohon maaf kalau yang ini adalah jumlah pendapatan dengan jumlah pendapatan. Setelah menggunakan bantuan software R, kita dapat vektor MACF-nya adalah seperti ini. Perlu kita penasaran dengan matrik ini, maka kita juga akan membuat plotnya setiap elemen-elemennya. Jadi kalau seumpama kita akan melihat korelasi dari jumlah pendapatan terhadap jumlah pendapatan, maka kita akan mengambil ininya saja. Nah, selanjutnya kita plotkan semuanya. Kita dapat seperti ini. Di sini kita tahu bahwa dia cut off setelah lak pertama. Cut off setelah lak pertama, korelasi yang 21, di sini 13 cut off setelah pertama. Secara umum ini adalah cut off setelah lak pertama semuanya. Artinya kita sudah bisa memprediksi modelnya itu ada A. Nah, dari situ kita tahu bahwa model yang cocok adalah AR1. Selanjutnya kita akan melihat perilaku dari PACF-nya, di mana rumus umumnya seperti yang sudah kita tahu di buku adalah
seperti ini. Nah, perlu juga diketahui bahwasanya walaupun di sini rekursif, kita juga harus menyimpan atau sudah mengetahui dari nilai dari gamma 0 sesuai dengan definisi dari ACF yang tadi. Artinya kita bisa mengambil nilai dari gamma K-nya. Yang didapat kita panggil kembali nilainya adalah seperti ini. Di sini ada gamma 0, gamma 1, gamma 2 sampai gamma 6. Sesuai dengan kebutuhan yang bakalan kita running. Artinya juga kita masukkan dari nilai atau rumus tadi, kita transformasikan ke dalam bentuk R, didapat seperti ini, tidak ada perubahan sama sekali dan modifikasi hanya sebatas penulisan kembali dari rumus itu. Selanjutnya kita mendapatkan vektor dari MACF-nya adalah seperti ini. Ini adalah untuk lag pertama, lag kedua, lag ketiga. Mohon maaf mungkin ada kesalahan teknis di sini tiba-tiba hilang lag keempat dan lag kelima dan lag keenam. Namun sebenarnya ada. Selanjutnya kita akan ngeplot dari nilai yang sudah kita dapat tadi. Artinya juga di sini kita tahu bahwa setiap plot di bawah garis signifikansi, artinya model MA tidak cocok. Sehingga kita dapat kesimpulan bahwa untuk pertama perkiraan kita adalah AR1 MA0. Oke. Untuk mendeteksi dari PACF itu sendiri, kita juga bisa menggunakan parameter XS, di mana ini adalah jumlah dari data, M ini adalah dimensinya karena kita berhubungan dengan 3 kali 3 atau 3 data yang mau kita cari hubungannya, maka di sini adalah M kuadrat atau bisa kita sebut dengan P square. Ini adalah M kuadrat dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, setelah kita memodelkan atau kita mendapatkan model terbaik yaitu A5 karena sudah didiferensikan satu kali 110, maka selanjutnya di part kedua dalam kelompok kami akan membuat suatu estimasi parameter dan juga forecastingnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.